buat teman-teman yang mau menyetek. Ini satu contoh dimana yang satu tumbuhnya di bekas, istilahnya itu persendian. Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana cara menyetek. Langkah pertama adalah kita harus bersihkan ujung batang yang akan kita tancapkan supaya akar nanti bisa lebih mudah tumbuh. Saya akan menggunakan hormon untuk perangsang tumbuh akar, yaitu pertama aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai hormon alami. Kandungan hormon auksin dan sitokinin pada lidah buaya sudah dibuktikan merupakan zat atau hormon untuk perangsang tumbuhnya akar. Selain di ujung batang yang saya potong, saya biasanya membersihkan di atasnya. Saya bersihkan kulitnya dengan tujuan agar hormon yang kita oleskan nanti bisa lebih cepat meresap ke dalam kambium. Saya membuat 3 batang. Salah satunya saya biarkan ada daunnya untuk mengetahui seberapa kuat daun tersebut sampai tunas tumbuh. Pada saat menancapkannya, saya memberikan lubang supaya olesan lidah buaya tadi tidak tergeser oleh tanah, sehingga masih dipastikan masih lekat pada batangnya. Setelah selesai menancapkan, tidak lupa kita harus merapatkan medianya dengan menekan agar tidak goyang, sehingga akar tetap kokoh tumbuhnya nanti. Sebelum dibungkus, saya biasanya mengolesi ujung batang dengan lidah buaya supaya mengurangi penguapan. Yang terakhir, tidak lupa selalu saya melakukan penyembuhan dengan plastik sehingga mengurangi penguapan. Untuk penggunaan aloe vera sudah. Selanjutnya saya akan pakai perangsang akar dari pabrikan, yaitu hormon sitokinin yang sudah jadi. Jadi nanti kita akan bandingkan bagaimana hasilnya antara satu dengan yang lain. Proses penyiapannya sama, yang membedakan hanya pemberian hormon yang dipakai. Berikutnya hormon yang akan saya pakai adalah root booster. Sama-sama beli dari online. Kita ingin tahu
tahu seberapa efektif nanti kalau dipakai. Bila sesuai petunjuk sebetulnya harus diencerkan dulu, tapi saya menggunakan cara lain, langsung saya celupkan ke hormonnya. Tanggal 24 Mei kemarin kita buat tanggal 12, dari sekitar 12 hari ini nampak sudah keluar, kita bisa lihat. Ini yang pakai perangsang booster, tanahnya basah. Ini dari 3 batang sudah tumbuh, 2 batang sudah muncul tunas, yang ada daunnya malah masih belum, cuma muncul itu aja. Ini sudah tumbuh tunas. Ini untuk yang pakai booster. Untuk yang pakai perangsang sitokinin sepertinya juga sudah tumbuh. Malah lebih besar sepertinya. Ini munculnya malah lebih banyak. Ini pakai sitokinin. Ini selang 1 hari, tanggal 12, dari sekitar 11 hari, 12 hari yang ini ya 12 hari. Ini pakai sitokinin, pertumbuhannya lebih cepat seperti ini. Kemudian yang kita coba pakai auksin, ini saya lupa bikin videonya. Sama ini yang saya sisakan daunnya, tumbuhannya juga pesat. Ini di ketiak daunnya sudah muncul tunas, ini juga tunasnya banyak. 3 dari 3 sudah keluar semua. Ini yang kedua, ini yang ketiga, tapi masih kecil. Saya zoom. Yang terakhir ini tanggal 11, berarti sekitar 12 hari. Lumayan, ini sudah panjang, sekitar 3-4 cm, 5 cm. Terakhir yang pakai aloe vera tidak baik. Sepertinya juga sudah tumbuh. Ya, betul sekali, 3-tiganya sudah muncul tunas, meskipun ini ada sedikit jamur sedikit, tapi tidak menghalangi untuk tumbuhnya tunas. Ini juga sudah keluar semua dari 3-tiganya. Jadi kesimpulannya, semua yang memakai perangsang tumbuh akar sama-sama berhasil cepat. Ini kemungkinan juga dari bahannya, jambu air kan memang gampang, tapi kalau dari perkembangannya yang dari sitokinin yang memang paling besar, ini yang dari sitokinin, dan yang kedua auksin, ini yang paling cepat. Kemudian lidah buaya. Jadi lidah buaya kalau kesulitan untuk beli yang online, produk pabrik, bisa memakai lidah buaya. Oke, demikian
teman-teman yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat. Jadi badan busnya bisa baik pakai hormon buatan pabrik maupun yang pakai natural. Oke, sekarang kita pengen tahu sampai seberapa banyak akar yang tumbuh dari masing-masing perangsang yang kita pakai. Kita mulai dari yang pakai root booster, kita pakai air supaya gampang, supaya mudah mencabutnya. Kita bantu supaya enggak patah. Ya, ini ternyata keluar baru sedikit. Ini malah tidak ada sedikit ujungnya, cuma titik putih. Ini agak keras. Yang ketiga keluar persis di permukaan batas potongan, namun masih kecil. Ini di batas sayatan sama potongan kecil sekali. Oke, berikutnya yang pakai situ ini. Ini keras juga, enggak dalam. Perlu kita gemburkan dulu supaya kalau ada akarnya tidak patah. Ini dengan tumbuh begini, dia akarnya sepertinya sama, tapi lebih banyak. Ini putihnya lebih banyak tumbuhnya, kalusnya lebih banyak. Oke, yang lain bisa saya coba bantu supaya tidak rusak akarnya. Nah, ini yang keluar banyak tunasnya. Ini akarnya juga sudah mulai tumbuh, tapi cuman berupa titik, sekitar 1-2 mili. Berikutnya yang ini yang batang besar, keluarnya dikit. Ya, ini tumbuhnya di persis potongan, tapi masih berupa kalus. Ya, nanti kita tandakan lagi sambil melihat perkembangannya. Berikutnya yang pakai auxil. Ini yang belum muncul, baru tunas sedikit. Akarnya juga tidak kelihatan sama sekali. Oke, sambil lagi.
ya, yang pakai auksin ini yang tumbuhnya tunas lebih kecil, malah akarnya lebih banyak dan tumbuhnya persis di potongan dan di atas sayatan. Saya bersihkan. Nah, ini lebih jelas. Nah, di pangkal persis batas sayatan. Jadi letak menyayat sepertinya juga jadi pengaruh. Jadi persis di tempat tumbuhnya daun itu, ini juga tempat tumbuhnya daun, keratannya ini itu malah lebih cepat tumbuh akar. Satunya yang tumbuhnya besar tunasnya, bawahnya malah sebetulnya tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada, tapi ada di atas ini yang terpendam juga, malah keluar di sini akarnya. Nah ini jadi di persis bekas daun atau potongan di dahan cabang. Ini yang bawah malah tidak ada. Jadi buat pertimbangan untuk teman-teman yang menyetek, nanti ujungnya itu dipaskan di batas kerak bekas daun. Oke, selanjutnya yang terakhir yang aloe vera lidah buaya. Ini lumayan banyak. Seperti yang di video saya yang lain turun cangkok, jadi memang akar dari pohon jambu itu tidak bisa diduga, bisa muncul dari mana saja. Seperti ini contohnya, dia ada di batang yang bukan keratan, muncul di sini selain di ujung batas sayatan. Ini untuk teman-teman sebagai informasi ya, ini juga di atas keratan. Jadi dia udah lumayan banyak. Oke, yang lain nah ini yang kecil malah anehnya malah panjang ini, akarnya panjang dan tumbuhnya di atas. Yang kemarin saya bersihkan, saya kerat, saya bersihkan kulit permukaannya. Justru itu yang mempermudah dia tumbuh akar, bukan di ujung batas keratan, tapi justru di atasnya. Ini sebagai tambahan wawasan buat kita kalau kita mau menyetek. Yang ini tumbuhnya juga masih baru, tapi masih hijau, daunnya tidak rontok, akarnya panjang lumayan. Ini ada sekitar 5 cm sampai 6 cm. Yang ini malah cuma sedikit di ujung sayatan, tapi dia juga sudah tumbuh tunas. Kemungkinan adalah nutrisi yang tersimpan di batang itu yang membuat dia tumbuh tunas, bukan dari akar, bukan dari tanah. Justru dia membantu pertumbuhan akarnya. Oke, jadi bisa dibuat pertimbangan buat teman-teman yang mau menyetek. Ini satu contoh dimana yang satu tumbuhnya di bekas, istilahnya itu persendian, jadi persis pangkal daun yang tumbuh. Yang ini juga di atas dekatnya pangkal daun, jadi kalau kelihatan mungkin sebelah bawahnya.
selain di atas keratan. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman dalam menyetek. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe kalau merasa bermanfaat.